Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait tugas pertemuan 2 mengenai jawaban latihan soal dan kuis. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu terdiri dari Muhammad Nabana Azmi, Nadia Anita Novia, dan Vira Junita Budiawati. Prinsip kepemimpinan merupakan dasar utama yang mempengaruhi cara seorang pemimpin mengelola dan mengarahkan timnya. Prinsip-prinsip kepemimpinan ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang efektif, meningkatkan kinerja tim, dan membangun reputasi perusahaan. Adapun perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, selalu mendengarkan pendapat orang lain. Menjadi pendengar yang baik merupakan prinsip kepemimpinan yang penting dan dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas kita sebagai seorang pemimpin. Hal ini meliputi memberikan banyak kesempatan bagi semua orang untuk didengarkan, memberikan perhatian penuh kepada orang lain, memperhatikan isyarat nonverbal rekan kerja, menghindari untuk menyela ketika berbicara, dan memberikan umpan balik yang membangun. Ketika kita mendengarkan orang lain secara aktif, itu menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan ide mereka. Yang kedua, memimpin dengan memberikan contoh yang baik. Memimpin dengan memberikan contoh yang baik merupakan salah satu aspek penting dari kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang mampu menunjukkan kapasitasnya melalui perilaku, kinerja, dan penyelesaian tugas yang baik akan memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan bertindak sebagai contoh yang baik, pemimpin tersebut mengilhami kepercayaan dan dedikasi dalam tim atau organisasinya. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bersedia untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan kesalahan merupakan bagian alami dari proses pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu prinsip kepemimpinan yang efektif ketika kita dapat mengakui kesalahan. Maka kita memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan tersebut, lalu berbagi pengalaman ini dengan anggota tim untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa depan. Lalu yang keempat, mendorong kerjasama tim dan membantu mengembangkan tim. Pemimpin yang baik tidak hanya berfokus untuk menjadi pemimpin yang hebat, namun juga tertarik untuk membantu anggota timnya untuk tumbuh dan berkembang. Kerjasama memungkinkan setiap orang untuk saling berbagi informasi, strategi, dan kesuksesan. Dengan memfasilitasi pertukaran pendapat dan menghargai kontribusi setiap anggota tim adalah prinsip kepemimpinan yang kuat. Pemimpin juga perlu memberikan kesempatan bagi timnya untuk belajar sehingga anggota tim dapat mencapai potensi penuh mereka seperti dengan mengadakan pendidikan berkelanjutan dan program pengembangan karyawan untuk membantu mereka memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Adapun perilaku kepemimpinan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, menolak saran dan kritik. Pemimpin yang menolak saran dan kritik seringkali merasa terancam oleh masukan yang diberikan oleh anggota tim atau pihak lain. Mereka menganggap kritik sebagai serangan pribadi yang bisa merugikan posisi mereka di masa depan. Sikap ini mencerminkan ketidakmampuan untuk menerima sudut pandang lain dan kurangnya penghargaan terhadap kontribusi anggota tim. Yang kedua, melakukan manajemen mikro. Melakukan manajemen mikro adalah salah satu tanda kepemimpinan yang kurang efektif karena dapat menghambat kreativitas, meningkatkan tingkat stres, dan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan anggota tim. Seorang pemimpin yang cenderung melakukan manajemen mikro akan sulit dalam mendelegasikan tugas dan akan terlalu terpaku pada detail-detail kecil. Hal ini dapat membuat anggota tim merasa tidak dihargai dan tidak dipercaya, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas. Yang ketiga, berkomunikasi dengan buruk. Kurangnya keterampilan komunikasi yang kuat menciptakan perselisihan besar antara pemimpin dan anggota tim. Hal ini mencakup komunikasi pasif-agresif, kegagalan mendengarkan umpan balik, dan bahkan diam di radio ketika komunikasi kepemimpinan yang transparan sangat dibutuhkan. Seorang pemimpin yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif beresiko mengalami hambatan, kesalahan, dan kerugian serius terhadap budaya perusahaan. Lalu yang keempat, tidak memiliki visi atau arahan. Ketika pemimpin yang tidak memiliki visi yang jelas, hal ini menyebabkan konflik dan menghambat kemajuan. Tanpa visi atau arahan, tim mungkin merasa terputus dan tidak yakin apakah mereka dapat memenuhi harapan. Tanpa tujuan atau visi yang jelas, anggota tim mungkin membuang waktu, uang, dan sumber daya lainnya untuk proyek yang tidak sejalan dengan arah perusahaan.
Contoh kepemimpinan yang baik di lingkungan organisasi pemerintahan. Kemajuan suatu organisasi sangat bergantung pada kinerja para pemimpin di setiap tingkatnya. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang mampu mengelola tugas-tugas dengan baik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan atmosfer kerja yang positif bagi timnya. Selain itu, penting bagi seorang pemimpin untuk menemukan gaya kepemimpinannya sendiri sesuai dengan keahliannya. Di lingkungan organisasi pemerintahan, pemimpin sering menggunakan berbagai langkah inovatif untuk meningkatkan pelayanan publik dengan cara dan pendekatan baru. Best praktik kepemimpinan di lingkungan pemerintahan dapat dilihat dari gaya kepemimpinan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin yang secara inovatif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan warganya. Sebagai gubernur yang tumbuh di era digitalisasi, mereka menggunakan media sosial karena dianggap sebagai sarana yang tepat untuk menyampaikan dan melakukan sosialisasi berbagai proses kebijakan yang dibuat, sehingga masyarakat akan lebih paham, tanggap, dan respon. Melalui cara ini, masyarakat dibukakan peluang untuk memberikan kritik dan masukan secara terbuka terhadap proses kebijakan. Media sosial juga dipakai oleh Ridwan Kamil untuk menyapa warganya dalam rutinitas aktivitas melalui gaya humoris dan candaan dalam setiap posting dan komentar yang dibuatnya. Cara interaksi inovatif semacam ini dapat menimbulkan ide-ide dan gagasan baru dalam memecahkan permasalahan baru yang sedang melanda di Jawa Barat. Teknik komunikasi yang baik menjadi modal bagi Ridwan Kamil dalam berinteraksi kepada warganya dan mau bersama-sama melakukan perubahan untuk mewujudkan kemajuan bagi Jawa Barat. Adapun ciri-ciri menjadi pemimpin yang baik di berbagai lingkungan. Yang pertama, dalam organisasi pemerintahan. Penting bagi seorang pemimpin dalam memahami kebijakan dan prosedur. Sebagai seorang pemimpin di sektor pemerintahan, Anda harus memahami kebijakan, regulasi, dan prosedur yang berlaku. Ini melibatkan pengetahuan tentang hukum, etika, dan tanggung jawab Anda terhadap masyarakat. Lalu, komitmen pada pelayanan publik. Fokus pada komitmen pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Jadilah pemimpin yang berorientasi pada solusi dan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lalu, transparansi dan akuntabilitas. Berkomunikasilah dengan jelas dan terbuka. Pertanggungjawaban adalah kunci dalam lingkungan pemerintahan. Lalu yang kedua, dalam lingkungan kemasyarakatan. Yang pertama, empati dan keterlibatan. Pemimpin di komunitas harus mendengarkan dan memahami kebutuhan warganya. Terlibatlah dalam kegiatan sosial dan berkontribusi pada perbaikan lingkungan sekitar. Lalu kolaborasi. Bekerja sama dengan organisasi nirlaba, sukarelawan, dan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah kunci dalam lingkungan kemasyarakatan. Lalu keteladanan. Jadilah contoh yang baik bagi orang lain. Perilaku Anda akan mempengaruhi orang sekitar. Lalu yang ketiga, dalam organisasi swasta atau dunia usaha. Seorang pemimpin perlu memiliki visi dan inovasi. Pemimpin di sektor swasta harus memiliki visi jangka panjang dan kemampuan untuk berinovasi, mampu mengantisipasi perubahan pasar dan mengambil langkah-langkah yang relevan. Lalu, menjadi kepemimpinan transformasional. Jadilah pemimpin yang dapat menginspirasi dan memotivasi timnya. Fokus pada pengambilan karyawan dan pencapaian tujuan bersama. Lalu yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Dunia bisnis seringkali melibatkan resiko. Pemimpin yang baik harus berani mengambil resiko yang dapat diukur dan diperhitungkan dampaknya. Potensi kekuatan kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan tim sangat penting untuk memastikan kelancaran kerja dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang baik juga memungkinkan pemimpin untuk memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi anggota tim. Selain itu, komunikasi yang baik juga melibatkan kemampuan mendengarkan dengan aktif dan terbuka terhadap umpan balik dari anggota tim, sehingga mendorong pertumbuhan dan pengembangan individu serta meningkatkan semangat kerja. Kedua, keterampilan resolusi konflik yang sangat baik.
Sebagai pemimpin, penting untuk menghadapi konflik dengan sabar dan perhatian, mengidentifikasi akar masalah, dan mengusulkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Kemampuan ini membantu memimpin diskusi menuju penyelesaian yang memuaskan, sambil tetap objektif dan bertindak sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang menyatukan, bukan memecah belah. Lalu yang ketiga, membuat keputusan sulit. Mampu membuat keputusan sulit adalah potensi kekuatan kunci dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas dampak besar dari keputusan yang diambilnya. Pemimpin yang berhasil menunjukkan keberanian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan serta mampu membangun kepercayaan tim dapat menginspirasi kekuatan dan ketegasan di antara anggota timnya. Adapun potensi kelemahan kepemimpinan. Yang pertama, kebutuhan untuk disukai. Salah satu potensi kelemahan dalam kepemimpinan adalah kecenderungan untuk ingin disukai oleh orang lain. Seorang pemimpin yang terlalu memperhatikan apakah ia disukai oleh anggota timnya, cenderung menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan yang sulit. Hal ini karena keputusan yang diambil mungkin tidak selalu populer di mata semua orang. Kebutuhan untuk disukai dapat menghambat kemampuan seorang pemimpin untuk bertindak secara tegas dan objektif. Kedua, kurangnya kecerdasan emosional. Pemimpin yang tidak memiliki kecerdasan emosional seringkali tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan emosi dan perspektif timnya, sehingga menyebabkan ketidakpekaan dan pengabaian kebutuhan timnya. Ketiga, peralihan kesalahan. Perilaku di mana seorang pemimpin secara konsisten menyalahkan orang lain atas kegagalan atau kesalahan yang terjadi. Sikap ini seringkali mengakibatkan ketidakmampuan pemimpin untuk menerima masukan yang konstruktif dan bersedia untuk melakukan perubahan dalam cara mereka beroperasi. Dengan terus menyalahkan orang lain, pemimpin dapat kehilangan kesempatan untuk belajar dan kesalahan mereka sendiri, dan menciptakan lingkungan di mana tanggung jawab dan akuntabilitas diabaikan, dan pada akhirnya dapat merugikan hubungan dengan tim. Cara mengembangkan potensi diri untuk menjadi seorang pemimpin. Pertama, menetapkan tujuan untuk diri sendiri. Tujuan-tujuan ini membantu kita menjadi lebih teratur dan disiplin dalam hidup, karena setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil akan terarah pada pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, seperti melihat diri kita di masa depan dalam 5 atau 10 tahun ke depan, serta menentukan langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita dapat meningkatkan hubungan kita dengan berbagai pihak, baik sebagai rekan kerja, manajer, bos, klien, mitra bisnis, pasangan, bahkan sebagai pemimpin. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik membantu mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi semua orang yang terlibat. Ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat dan menerima segala kenyataan yang ada di dalam hidup. Pengembangan potensi diri untuk kepemimpinan melibatkan tanggung jawab atas kesalahan kita sendiri dan penerimaan terhadap kenyataan hidup. Hal ini mengharuskan kita untuk berhenti menyalahkan orang lain saat situasi tidak sesuai harapan dan menghindari melemparkan kesalahan pada orang lain. Penting bagi kita untuk mengakui dan mengatasi kesalahan yang kita buat serta mengelola emosi dan reaksi terhadap situasi yang tidak ideal. Lalu yang keempat, tidak takut mencoba hal baru. Singkirkan rasa takut gagal saat mencoba hal baru yang belum pernah dipelajari. Hal ini melibatkan menghilangkan rasa takut gagal saat mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penting untuk menyediakan waktu dan usaha untuk mempelajari dan menguasai hal baru tersebut. Mencoba hal baru juga dapat mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman dan mengungkap bakat-bakat tersembunyi yang kita miliki. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah kepemimpinan di Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang kokoh tentang konsep-konsep dasar kepemimpinan, termasuk teori-teori dan model-model kepemimpinan yang berlaku dalam konteks administrasi pembangunan negara. Yang kedua, membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam kepemimpinan seperti kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, negosiasi, dan pemecahan masalah yang relevan dalam pengelolaan pembangunan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap dan nilai-nilai kepemimpinan yang positif seperti integritas, kejujuran, kepemimpinan berbasis nilai, dan pelayanan masyarakat untuk membentuk pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas.
Keempat, memberikan kontribusi dalam persiapan mahasiswa untuk berkarir di sektor administrasi pembangunan negara dengan memberikan landasan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berpengaruh. Dan yang kelima, memahami peran dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam konteks administrasi pembangunan negara, termasuk dampak kepemimpinan terhadap keberhasilan pembangunan suatu negara dari segi sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Beberapa potensi yang dapat melekat pada diri seorang pemimpin. Yang pertama, kompetensi dalam mengelola organisasi. Pemimpin harus memiliki kompetensi dalam mengelola, mengatur, mengkoordinasi, mengaktualisasikan, dan mengawasi organisasi. Kedua, kompetensi etika. Pemimpin harus memiliki kompetensi etika yang mempunyai makna bahwa pemimpin dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak itu harus baik dan benar, serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Yang ketiga, kompetensi kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki kompetensi kepemimpinan yang paling penting meliputi etika yang kuat, memberdayakan diri sendiri dan orang lain, keterbukaan terhadap ide-ide baru, kehandalan dalam memberi pengaruh, serta berkomunikasi dengan efektif. Yang keempat, kompetensi pengambilan keputusan. Pemimpin harus memiliki kompetensi pengambilan keputusan yang rasional dan tidak bias, sehingga keputusan yang diambil tersebut akan membawa nilai penting. Definisi kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Vincent Gasper, 2015-16, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang, tim, lain, menginspirasikan, memotivasi, dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dari teori tersebut, maka bisa dibedah dan dianalisis lebih dalam. Lalu selanjutnya, definisi menurut Robbins, 2016-127. Pemimpin atau leader adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Kepemimpinan leadership merupakan proses memimpin sebuah kelompok itu dalam mencapai tujuan. Perbedaan dan persamaan teori kepemimpinan. Kelompok kami mengambil 4 perbedaan dan persamaan teori kepemimpinan. Yang pertama adalah definisi. Dari perbedaan, definisi kepemimpinan menurut Vincent Gaspers bervariasi tergantung pada perspektif dan konteksnya. Beberapa definisi bisa jadi menekankan aspek otoritas dan pengaruh, sementara yang lain lebih mengarah pada aspek visi dan penggerak perubahan. Dan persamaannya adalah, meskipun berbeda-beda definisi tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan melibatkan pengaruh dan bimbingan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pengertian. Dari perbedaan, pengertian kepemimpinan dapat berbeda dalam hal menekankan pada karakteristik, perilaku, atau hasil. Beberapa pengertian menekankan kualitas kepemimpinan yang intrinsik, sementara yang lain lebih fokus pada perilaku dan tindakan yang efektif. Persamaannya, secara luas, pengertian kepemimpinan mencakup pengaruh dan arahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada konsep. Dari perbedaan, konsep kepemimpinan memiliki banyak variasi dalam hal pendekatan, model, dan teori yang digunakan untuk menjelaskan dinamika dan karakteristik kepemimpinan. Ada berbagai pendekatan, mulai dari kepemimpinan transaksional yang fokus pada pertukaran dan intensif, hingga kepemimpinan transformasional yang berfokus pada visi, inspirasi, dan pengaruh emosional. Lalu, meskipun berbeda dalam pendekatan, konsep tersebut mencoba untuk menjelaskan esensi dan peran kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Yang terakhir, teori kepemimpinan. Perbedaannya, perbedaan utama antara teori kepemimpinan Vincent Gaspers dan Robbins adalah pemahaman tentang peran pemimpin. Gaspers menganggap pemimpin sebagai proses, sedangkan Robbins menganggap pemimpin sebagai individu. Persamaannya,
Persamaan antara teori kepemimpinan Vincent, Jaspers, dan Robbins adalah mereka menganggap kepemimpinan sebagai proses. Jaspers menganggap pemimpin sebagai proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin, sedangkan Robbins menganggap pemimpin sebagai individu yang memiliki otoritas dan mampu mempengaruhi orang lain. Setelah mengetahui potensi seorang pemimpin, perbedaan teori kepemimpinan, dan persamaan teori kepemimpinan, maka definisi kepemimpinan menurut kelompok kami adalah kepemimpinan merupakan proses mengarahkan, mengatur, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan, membangun hubungan baik dengan masyarakat, serta mengembangkan kemampuan diri dan masyarakat. Dapat dibayangkan dalam bernegara maupun dalam suatu organisasi, jika tidak memiliki seorang pemimpin, maka akan kacau dan tidak jelas arah tujuannya. Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinannya. Oleh karena itu, pentingnya peran kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat yaitu yang pertama, sebagai pemberi arahan dan menyatukan bangsa. Pemimpin yang visioner mampu merumuskan visi dan misi yang jelas dalam mengarahkan bangsa menuju tujuan bersama, serta menginspirasi rakyatnya untuk bekerja sama dalam mewujudkannya. Selain itu, pemimpin pun harus mampu menyatukan rakyatnya dengan mengatasi berbagai perbedaan dan konflik yang ada di dalam negeri dengan damai dan adil. Lalu yang kedua, mengelola sumber daya negara. Seorang pemimpin harus mampu membuat peraturan dan kebijakan yang tepat dalam memaksimalkan potensi sumber daya negara secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan adil dan merata. Lalu yang ketiga, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat menjadi salah satu tujuan utama kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menciptakan sistem yang adil dan merata, serta memastikan bahwa semua rakyatnya memiliki kesempatan sama dalam mencapai kemajuan, termasuk memperhatikan kebutuhan rakyat miskin dan marginal yang mencakup akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Lalu yang keempat, menjaga keutuhan negara dengan cara membangun pertahanan yang kuat dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi rakyatnya dengan menunjukkan sikap yang baik dalam hal moral, etika, dan integritas untuk mendapatkan kepercayaan rakyatnya. Pentingnya konsep diri dalam kepemimpinan. Yang pertama ada teori dan manfaat mindfulness atau perhatian. Mindfulness merupakan sebuah konsep yang secara umum diartikan sebagai penuh perhatian. Teori mindfulness berfokus pada kemampuan untuk memusatkan perhatian pada pengalaman saat ini tanpa penilaian. Pentingnya mindfulness dalam kepemimpinan yaitu membantu pemimpin untuk lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Kemudian dengan mindfulness membantu pemimpin untuk menjadi pendengar yang baik guna membangun hubungan yang kuat dengan tim serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, meningkatkan kemampuan berkolaborasi dengan orang lain untuk dapat mencapai hasil yang diimpikan. Lalu selanjutnya, apakah diri itu? Diri memiliki pemaknaan yang cukup banyak, seperti jiwa, dorongan hati untuk berbuat baik, sesuatu yang melahirkan sifat-sifat, sesuatu yang mengarah pada tingkah laku. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya tentang mengarahkan orang lain, tetapi juga memimpin diri sendiri. Maka dari itu, pentingnya diri dalam suatu kepemimpinan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi diri, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengelola konflik, dan kemampuan beradaptasi. Lalu selanjutnya di sini ada konsep diri. Konsep diri merupakan sebuah persepsi atau gambaran-gambaran yang ada pada diri seseorang yang berisi tentang bagaimana orang tersebut melihat dirinya sendiri. Persepsi ini meliputi berbagai aspek, yaitu kognisi, berisi pikiran, keyakinan, dan nilai-nilai, lalu ada afeksi, berisi perasaan dan emosi, lalu ada perilaku, berisi tindakan dan kebiasaan, lalu ada motivasi, yaitu dorongan, ada karakteristik fisik, yang berisi penampilan, kesehatan, dan kemampuan fisik, lalu ada peran sosial yang berisi posisi dan tanggung jawab dalam masyarakat, pekerjaan, dan keluarga. Pentingnya konsep diri dalam kepemimpinan, di antaranya dapat meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, meningkatkan kemampuan membangun hubungan, dan meningkatkan motivasi diri. Lalu selanjutnya, apakah potensi itu?
Potensi merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang atau sesuatu yang belum terlihat dan ditonjolkan secara maksimal. Potensi dapat berupa bakat alami, peluang yang ada, dan kemampuan. Adapun potensi diri yaitu kemampuan yang dimiliki individu yang dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pendidikan. Sedangkan potensi yang harus dimiliki pemimpin diantaranya kemampuan komunikasi yang baik agar mampu menyampaikan visi misi dengan jelas, kemampuan interpersonal yang baik guna membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan dalam memecahkan masalah, serta kemampuan untuk memotivasi orang lain. Lalu selanjutnya di sini ada klasifikasi potensi. Yang pertama berdasarkan sifat, yaitu ada potensi yang berarti kemampuan atau bakat yang terpendam yang belum diolah. Lalu selanjutnya ada aktual, yang berarti kemampuan atau bakat yang sudah diolah dan bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua, ada berdasarkan jangkauan, yaitu ada umum atau dimiliki oleh banyak orang, dan ada khusus, yaitu dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Yang ketiga, ada berdasarkan dampak, yaitu potensi positif yang memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Lalu ada potensi negatif, yaitu memberi dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Lalu selanjutnya, ada berdasarkan bidang, ada akademik, yaitu potensi yang berkaitan dengan kemampuan belajar dan prestasi di akademis, dan juga ada non-akademik, yaitu potensi yang berkaitan dengan kemampuan di luar bidang akademik, seperti seni, olahraga, dan kepemimpinan. Lalu yang terakhir ada berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada dasar, yaitu potensi yang masih perlu dikembangkan, lalu ada tinggi, yaitu potensi yang sudah matang dan bisa dimanfaatkan. Adapun jenis potensi, yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik yaitu potensi yang dimiliki seseorang dalam wujud organ fisik yang bisa digunakan dan diberdayakan dalam berbagai kebutuhan hidup. Lalu yang kedua ada potensi mental intelektual, yaitu kemampuan seseorang dalam hal kecerdasan otak, terutama terkait dengan otak kiri. Pentingnya mengenali dan mengembangkan potensi mental intelektual adalah bahwa kemampuan ini merupakan aset penting bagi seorang pemimpin. Kecerdasan dan kemampuan analitis yang kuat akan membantu seorang pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat, merancang strategi yang efektif, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas dan efisien. Lalu yang ketiga ada potensi sosial, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Kemampuan ini penting bagi seorang pemimpin karena memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang kuat dengan tim mereka, memahami kebutuhan dan perasaan anggota tim, serta efektif dalam memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi. Lalu yang terakhir ada potensi emosional, yaitu mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan merespon emosi, baik milik diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan ini sangat penting bagi seorang pemimpin karena memungkinkan mereka untuk menjadi lebih empatik dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan anggota tim. Lalu adapun contoh potensi diri, yang pertama kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan ini melibatkan keterampilan dalam menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dan berinteraksi dengan orang lain dengan efektif. Seseorang yang memiliki potensi ini dapat menjadi seorang komunikator yang baik dan membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Lalu yang kedua ada kemampuan bermusik. Seseorang yang memiliki bakat bermusik mampu dengan cepat mengenali nada, melodi, dan ritme. Potensi ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengeksplorasi kreativitas dalam dunia musik, bahkan menciptakan karya-karya baru. Kemampuan bermusik tidak hanya sebagai sarana hiburan atau pengembangan diri, tetapi juga sebagai alat unik untuk mengekspresikan perasaan dan ide-ide. Lalu yang ketiga ada kejujuran. Menurut Mustari 2011 halaman 13-15, jujur adalah suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Lalu yang kelima ada ketegasan. Ketegasan adalah di mana seorang pemimpin atau leader dapat membuat keputusan yang bulat dan pasti dan juga tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Apabila keputusan tersebut diputuskan secara matang, ketegasan mendorong orang lain untuk bersikap terbuka dan jujur mengenai pandangan, keinginan, dan perasaan mereka, sehingga kedua belah pihak bertindak dengan tepat.
Lalu selanjutnya ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah penilaian dari pemahaman individu dengan masalah yang dimiliki serta melibatkan solusi sebagai alternatif pemecahan masalahnya yang memaksimalkan berbagai macam keseimbangan antara dirinya sendiri atau interpersonal, orang lain atau intrapersonal, dan berbagai aspek kehidupannya atau ekstrapersonal. Menurut Sternberg dan Jordan tahun 2005 halaman 196. Lalu yang selanjutnya ada kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Menurut Daryanto tahun 2014. Seorang pemimpin diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi, masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Lalu selanjutnya ada keramahan. Menurut Robbins dan Judge 2015 halaman 84, keramahan adalah kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Seorang pemimpin yang ramah maka akan mudah dipercaya, bersifat baik, suka menolong, peduli, kooperatif, berhati lembut. Lalu selanjutnya di sini ada gambar diri. Gambar diri merujuk pada penilaian individu terhadap dirinya sendiri atau pemahaman tentang identitas dan citra diri yang diinginkan di masa depan. Penilaian ini memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita, karena memengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi dengan orang lain. Meskipun pandangan orang lain tentang kita penting, tetapi bagaimanapun, penilaian dan persepsi diri kita sendiri jauh lebih berpengaruh. Kaitannya dengan kepemimpinan, gambar diri yang kuat dan positif menjadi kunci dalam membentuk kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang memiliki gambar diri yang positif akan memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuannya untuk memimpin dan menginspirasi orang lain. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen konsep diri. Yang pertama ada self-image, yaitu gambaran diri adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan, baik di masa lalu maupun sekarang, terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya. Lalu yang kedua ada self-ideal. Ideal diri adalah persepsi seseorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadi yang terkait dengan cita-cita, harapan, dan keinginan, tipe orang yang diidam-idamkan, dan nilai yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir ada self-esteem, yaitu harga diri adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan cara menganalisa seberapa jauh perilaku individu tersebut sesuai dengan ideal diri. Harga diri dapat diperoleh melalui orang lain dan diri sendiri. Lalu di sini ada bagaimana cara mengubah dan meningkatkan konsep diri. Yang pertama yaitu mengenali dan menerima diri sendiri. Tahu diri sendiri dengan benar, termasuk kelebihan dan kekurangan. Berikan diri sendiri keuntungan positif dan hargai diri sendiri. Lalu yang kedua ada menetapkan tujuan yang realistis. Setuju dengan tujuan dan tujuan yang realistis dan sesuai dengan potensi diri. Ini akan membantu Anda mengembangkan konsep diri yang positif. Lalu yang ketiga ada menghargai diri sendiri. Jangan selalu merasa iri dengan teman-teman di sekitarmu. Menghargai diri sendiri akan membantu Anda mendapatkan sikap yang positif. Lalu yang keempat ada berpikir positif. Fokus pada hal-hal positif dan pandanglah setiap masalah sebagai peluang untuk meraih kesuksesan. Jangan menjadikan segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai kehendakmu menjadi beban tersendiri. Lalu yang terakhir ada membangun konsep diri positif. Bekerja pada diri sendiri dan mengembangkan konsep diri positif, ini akan membantu Anda mengembangkan diri sendiri dan membantu Anda menjadi orang yang lebih baik. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, memiliki visi dalam hidup. Tulis visi hidup Anda yang positif dan realistis. Tetapkan tujuan yang pada akhirnya akan membuat segala kegiatan menjadi lebih terarah. Lalu berikan waktu dan pengetahuan untuk mencapai visi hidup Anda. Lalu yang kedua, melihat lingkungan sekeliling. Perhatikan lingkungan sekeliling Anda dan tetapkan tujuan yang pada akhirnya akan membuat lingkungan Anda lebih baik. Lalu tetapkan prioritas untuk mengembangkan relasi yang positif dengan orang-orang yang berpengaruh di lingkungan Anda. Lalu yang ketiga, menemukan rekan sejati. Berikan waktu dan pengetahuan untuk menemukan rekan yang berpengaruh positif di hidup Anda, lalu tetapkan prioritas untuk mengembangkan relasi yang positif dan berkesehatan dengan rekan Anda. Lalu yang keempat ada menemukan talenta. Tulis daftar kekuatan dan kelemahan Anda, serta kekuatan dan kelemahan rekan Anda.
Lalu berikan waktu dan pengetahuan untuk mengembangkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan Anda. Lalu tetapkan prioritas untuk mengembangkan talenta yang unik. Dan yang terakhir di sini ada menabur kebaikan. Berikan waktu dan pengetahuan untuk menabur kebaikan di lingkungan Anda. Tetapkan prioritas untuk mengembangkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan Anda. Dinamika permasalahan globalisasi, kendala atau hambatan atau tantangan, beserta alternatif solusi pemecahan masalah kepemimpinan di masa yang akan datang. Pertama-tama, di sini kita akan membahas terkait dinamika permasalahan globalisasi. Globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi antar bangsa secara luas di berbagai bidang. Globalisasi membawa banyak manfaat, seperti kemajuan teknologi, peningkatan perdagangan, dan pertukaran budaya. Globalisasi kepemimpinan mengacu pada fenomena para pemimpin di berbagai negara saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan global. Tetapi, di sisi lain, globalisasi memunculkan masalah-masalah yang kompleks dan dinamis. Misalnya ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat globalisasi yang memperlebar gap antara negara kaya dan negara miskin. Lalu memperbanyak peluang eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang, di mana pekerja dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang rendah, dan kondisi kerja yang tidak aman. Lalu ada degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya berlebih karena meningkatnya konsumsi dan produksi global. Lalu adanya pergeseran budaya lokal akibat masuknya budaya asing yang menyebabkan krisis identitas dan budaya. Dan ada pula ancaman keamanan yang meningkatkan resiko perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan transnasional lainnya. Adapun penyebab dari dinamika permasalahan tersebut, yaitu perkembangan teknologi yang pesat, perubahan politik dan ekonomi global, lalu bencana alam dan pandemi, serta perubahan demografi. Lalu di sini adapun kendala atau tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada perbedaan budaya dan nilai menyulitkan pemimpin untuk mencapai konsensus dan bekerja sama secara efektif. Lalu yang kedua, kurangnya kepercayaan dan keyakinan antar negara akan menghambat kerjasama global. Kurangnya kepercayaan dan keyakinan ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor seperti sejarah konflik, perbedaan ideologi, dan kepentingan nasional yang bersaing. Lalu yang ketiga, ketidakseimbangan kekuatan dalam proses pengambilan keputusan global yang didominasi negara besar dan kuat, sehingga negara kecil dan lemah sering terpinggirkan. Lalu yang keempat, kurangnya akuntabilitas dan transparansi organisasi-organisasi internasional. Dan yang terakhir, kompleksitas permasalahan global seperti terorisme, perubahan iklim, dan pandemi seperti COVID-19 yang sulit dipecahkan, sehingga dibutuhkannya kerjasama yang kuat antara pemimpin dunia. Selanjutnya, adapun alternatif solusi yang dapat diberikan, yang pertama membangun tata kelola global yang lebih adil dan merata. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak globalisasi. Yang keempat, mendukung gerakan-gerakan yang memperjuangkan keadilan. Lalu yang kelima, meningkatkan dialog dan kerjasama antar budaya. Dan yang terakhir, mendorong kepercayaan dan keyakinan antar negara. Baik, mungkin sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.